Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita masih bisa ada sampai hari ini. Yang lalu kita sudah belajar dari 2 episode tentang berbuat baik. Sekarang kita akan belajar beban menjadi berkat. Saya akan bagikan 2 juga. Saudaraku, beban menjadi berkat. Dalam Efesus pasal yang 1 ayat 3 saya bacakan. Saudara bisa lihat nanti dari ayat 1 ayat 3 sampai 8. Saya akan bacakan ayat 3 saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku yang saya kasihi, beban menjadi berkat. Apa itu beban? Beban adalah suatu penderitaan, kesulitan, sakit penyakit amat berat yang harus kita pikul. Itu beban. Lalu apa itu berkat? Pada umumnya pemahaman tentang berkat Tuhan selalu identik dengan berkat kekayaan, sehat, lancar. Maka muncullah pengajaran yang menyimpulkan jika seseorang yang diperkenankan Tuhan pasti diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Sebaliknya, orang yang hidup susah, menderita, sakit-sakitan, penuh beban dianggap sedang didisiplinkan oleh Tuhan dan tidak mendapatkan berkat atau tidak diberkati. Ini seringkali sehingga kitanya berdoa, Tuhan berkati aku, berkati aku. Kitanya minta doa berkati kekayaan, kesehatan dan sebagainya. Nggak salah saudaraku, tapi itu aja kita lakukan. Kita nggak pernah doa yang lain. Sebenarnya berkat tidak selalu merupakan kekayaan, sehat, lancar. Melainkan berkat ketika tetap kuat, setia dan taat dalam keadaan apapun, bagaimanapun, kapanpun. Dan kita selalu bersyukur, mampu tersenyum dan sukacita. Wah, itu berkat. Sulit ya saudara, tapi itu berkat. Berkat rohani adalah ketika Tuhan melimpahkan kekuatannya sehingga kita dimampukan untuk melewati penderitaan. Itu berkat rohani. Ya, jangan keliru saudaraku. Yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, Rasul Paulus pernah berdoa dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 9. Duri ini diambil, tapi Tuhan tidak izinkan dibiarkan. Apa? Sakit mungkin, kita nggak tahu. Tapi kasih karunia Allah cukuplah untuk Paulus. Itu berkat rohani yang luar biasa. Berkat rohani adalah suatu anugerah keselamatan yang besar dari Tuhan. Karenanya kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara dan saya bisa menjadi anak Tuhan, wow, itu berkat rohani yang luar biasa besarnya, yang lebih dari orang-orang di luar sana. Mereka kaya raya, mereka lancar pekerjaannya, semuanya lancar. Karena dia berkati saudara lebih daripada mereka. Karena saudara dan saya telah memperoleh anugerah keselamatan. Menjadi anak Tuhan, inilah berkat rohani yang sangat besar. Yang tidak bisa dibeli oleh apapun dan bagaimanapun juga. Puji Tuhan. Berkat yang sejati ketika Allah merencanakan dan melaksanakan penyelamatan dan penebusan bagi umat manusia yang berdosa. Itu berkat rohani. Saudara dan saya memperoleh anugerah berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu adalah berkat rohani yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, di mana penyelamatan, penebusan bagi saudara dan saya yang berdosa menjadi anak-anaknya. Sehingga dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 yang tadi kita bacakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat itu adalah rohani, adalah Kristus sendiri yang telah diberikan kepada saudara saya. Sehingga kita yang berdosa melalui Allah Yesus Kristus, aku dipulihkan kembali hubungan aku dengan Allah. Menjadi baik, didamaikan.
dibenarkan oleh Allah. Itu berkat rohani. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, bersyukurlah kalau saudara saya telah mendapatkan berkat rohani. Kita punya beban, ya pasti. Tapi saya ingin menyampaikan hal ini dulu. Sehingga kita mengerti hal ini. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun kita punya beban. Tapi kita masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang lalu kita sudah bicarakan hari ini. Kita akan lanjut saudaraku topik ini. Beban menjadi berkat yang kedua. Ikutin saya terus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.